Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para siswa SMK Negeri 1 Sungai Liat, khususnya kelas 12 tahun pelajaran 2020 tahun 2021, yang mana kalian akan mengakhiri masa studi, kalian akan meninggalkan sekolah SMK Negeri 1 Sungai Liat. Untuk itu saya harapkan kalian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalian bisa melaksanakan tugas-tugas kalian apabila kalian sudah diterima dalam pekerjaan. Dan harapan saya lebih banyak siswa yang bekerja sesuai dengan kompetensinya yang mereka dapati di SMK Negeri 1 Sungai Liat selama 3 tahun. Karena tujuan dari sekolah SMK adalah mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi. Saya yakin dengan apa yang kalian dapati di SMK Negeri 1 Sungai Liat, kedisiplinan, akhlak yang baik, dan lain sebagainya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Sungai Liat akan bermanfaat bagi kalian di luar sana. Di luar sekolah banyak tantangan yang akan kalian hadapi. Kalian akan bergabung dengan masyarakat, dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas kuliah dan sebagainya. Nah, untuk itu kami dari SMK Negeri 1 Sungai Liat hanya bisa mendoakan supaya kalian menjadi alumni SMK Negeri 1 Sungai Liat yang berhasil. Contoh kakak-kakak yang sudah berhasil, ya, kakak-kakak alumni dari SMK Negeri 1 Sungai Liat dari angkatan pertama sampai dengan saat ini sudah banyak yang berhasil. Sudah banyak yang menjadi pegawai, sudah banyak yang menjadi pejabat, dan tidak kalahnya banyak juga yang sudah menjadi pengusaha di luar daerah. SMK Negeri 1 Sungai Liat selalu dalam hal ini selalu berhasil, tamatannya selalu bekerja dan selalu sukses. Selamat menjalani kehidupan kalian yang baru. Selamat meninggalkan kampus SMK Negeri 1 Sungai Liat yang tercinta. Raihlah cita-cita kalian. Demikian yang bisa saya pesan kepada anak-anak semua. Semoga kalian berhasil dan sukses. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menurut saya SMK Negeri 1 Sungai Liat itu adalah sekolah yang bagus, fasilitasnya lengkap, dan juga merupakan salah satu sekolah yang terbaik di Kabupaten Bangka. Kalau saya memang pertama kali saya memilih SMK karena saya lebih menyukai praktek ketimbang teori. Dan kebetulan SMK 1 Sungai Liat ini jaraknya lebih dekat dari rumah saya, dan SMK 1 Sungai Liat ini merupakan salah satu SMK terbaik di Sungai Liat. Karena SMK 1 Sungai Liat merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Bangka ini, sehingga saya tertarik untuk masuk dan bersekolah di SMK Negeri 1 Sungai Liat ini. Kalau aku sih rekomend dari abangku pernah di sekolah di SMK ini pertama, jadi aku dengar dari J, aku tertarik masuk SMK. Awalnya aku bingung nggak masuk SMK atau SMA. Oke, setelah dengar dari cerita abangku, aku lumayan tertarik masuk SMK. Sebenarnya aku nak masuk SMK ini karena prestasi-prestasi di SMK ini, yang pertama guru-guru itu terkenal, kayak ibuku tuh terkenal banyak prestasi, banyak buku-buku, terus banyak guru master, terus jurusan lagi ada yang aku minat.
akreditasi ge bagus. Terus rekomen dari budeku. Karena SMK 1 Sungaliat sekolah favorit di Sungaliat dan banyak kejuruan yang bisa bekerja setelah sekolah. Dariku dulu tuh dapat rekomendasi dari guru BK di SMP. Kalau aku dari orang tua, dari SMP aku tiba-tiba suka multimedia gitu, kayak komputer, kamera, terus orang tua ngeliat bakat dan disuruh masuk ke SMK. Nah, untuk pribadi dari awal emang mau ke SMK untuk ambil jurusan multimedia, dan kebetulan yang aku tahu itu ada di Sungaliat, SMK Negeri 1 Sungaliat, dan akhirnya masuklah ke situ. Karena SMK Negeri 1 Sungaliat dari visi dan misinya sangat bagus dan menonjol. Dan di situ ada jurusan teknik komputer dan jaringan yang akan saya ambil dari jurusan itu. Karena SMK Negeri 1 Sungaliat sangat asik. Karena SMK 1 Sungaliat banyak terkenal dari seluruh masyarakat. SMK 1 Sungaliat emang terfavorit dan asik juga. Kalau saya dekat dengan rumah. Saya disuruh orang tua. Biar pas lulus gak harus kuliah. Karena kebanyakan banyak yang milih bisa langsung kerja. Karena SMA saya kan merupakan sekolah kejuruan, dan kalau misalnya kalau lulus kan langsung kerja tuh, dan itu yang membuat kita tuh tertarik gitu, nggak perlu langsung kuliah atau apa gitu. Bulan. Kalau gue sih milih SMK nih ya, karena ya pengen belajar aja multimedia gitu, kayak foto-foto, kayak pengen dalam ya videografi, editing lah pokoknya. Simple sih. Kalau saya sih sebenarnya masuk multimedia karena ingin mempelajari multimedia itu sendiri, seperti pola, editing, karena saya tertarik setelah lulus SMP. Jadi itu alasan saya masuk multimedia. Salah satu sekolah terfavorit di Sungaliat, dan juga saya memang punya keinginan untuk masuk SMK 1 dari dulu. Kalau saya sih mungkin di SMK ini saya berpikir bisa melatih skill-skill saya di bidang komputer, karena saya sudah melihat sebelumnya SMK ini bagus dan wow gitu. Karena SMK Negeri 1 Sungaliat merupakan sekolah kejuruan terfavorit. Kalau saya tertarik untuk mengikuti dunia kerja dan berharap mendapat bekal pembelajaran yang baik dari SMK Negeri 1 Sungaliat. Saya memilih akuntansi karena saya rasa saya menyukai pelajaran tentang menghitung, dan juga saya rasa passion saya memang di akuntansi. Nah, kalau saya memilih akuntansi karena saya suka dengan hitung berhitung dan jurnal menjurnal. Jadi saya kira akuntansi ini tepat untuk saya. Karena saya hanya tertarik dengan jurusan akuntansi di sekolah ini dan tidak ada jurusan yang lainnya. Kalau aku sendiri sih karena dengar kalimat akuntansi, karena akuntansi berarti gambaran orangnya intelijen, pintar, dan mungkin cukup terkenal ya. Jadi aku mikir akuntansi ini aku bakal terkenal dah misal aku masuk akuntansi. Rupa kayak enggak biasa lah sih. Jadi aku gitu juga. Menurutku masuk akuntansi karena akuntansi itu kan pasti berkaitan ke angka. Dan aku suka angka, aku udah baca hafal. Tapi kalau angka aku cepet ingat lah. Alasan saya memilih jurusan pemasaran karena saya ingin menekuni bidang bisnis dan manajemen. Dariku suka anime, jadi pengen membuat anime. Kalau dariku juga sebenarnya awal juga suka animasi, tapi ujung-ujung beralih ke perfilman. Awalnya mau masuk multimedia itu tahu dari Erpan, jadi aku nonton
video Ervan di mana dia bilang di SMK itu ada jurusan multimedia, dan kebetulan aku ngerasa cocok di situ, dan akhirnya ternyata sampai sekarang benar-benar cocok dan sudah menghasilkan juga dari bidang ini, dan ya itulah alasan memilih multimedia. Karena di jurusan teknik komputer jaringan ada cara ngehack, coding, dan sejenisnya. Emang saya orangnya suka membongkar. Karena minat dari awal memang di teknik komputer jaringan. Mengikuti jejak kakak. Karena passion saya ada di perkantoran. Karena jurusan PK itu kayaknya seru dan anak-anaknya pun kayak yang seru lah gitu. Terus kayak termasuk dari golongan kita, maksudnya kita kan bakal suka ngomong, maksudnya kan orang kan kayak promosi gitu, jadi sesuai minat dan bakat juga sih. Pengen memperdalam editing foto. Kalau saya sih hobi dari kecil, saya sudah jatuh cinta pada komputer, dunia komputer. Saya cuma sekedar suka saja, karena dibandingkan dengan jurusan lain, jurusan TKJ yang lebih cocok dengan saya. Karena saya tertarik dengan dunia kantor. Karena saya tertarik dengan pekerjaan administrasi. Suka dukanya ya, yang pertama kalau kehilangan nol, rasanya aduh, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata kayak kehilangan doi gitu. Lebih ke menjurnal. Jadi kalau hasil dari jurnalnya itu tidak seimbang, pasti pusingnya bukan kemana gitu. Kalau suka sih dapat bertemu dengan kawan-kawan yang sepemikiran, ya agak konyol-konyol. Ya kalau suka sih ya paling-paling pas mengerjakan tugas banyak dan deadline-nya cepat. Pasti kan ketemu kawan baru, suasana baru. Kami sama SMK itu kan pasti beda suasana ke SMA. Aku pula misal kita masuk jurusan yang SMK ini kan banyak jurusan, pasti setiap jurusan beda-beda karakter orang. Memberi kejutan ke guru kaprok pas ulang tahun. Dukanya melihat teman berkelahi. Dimarah guru, banyak lah pokoknya. Sukanya di awal, dukanya di akhir. Uji kom itu dukanya. Sukanya sih banyak kenal sama teman-teman yang baru. Kalau dukanya sih pelajarannya sih agak susah. Lebih banyak kesuka sih, dari proses PKL hingga sampai uji kom. Tugas banyak sebenarnya kita sih, tapi karena numpuk tuh jadi kayak bikin stres. Suka banyak kakak cewek, terus HP circle mantep pokok, terus dikit cowok. Kalau aku duka tuh berhubung rumahku jauh kan dari sekolah, kayak kalau ada tugas tuh agak susah nak ngubung ke kawan. Jadi harusku yang mereka kawan, bukan kawan yang mereka. Suka dukanya banyak. Pertama anak-anaknya itu kayak lakonnya di SMA. Yang kedua kayaknya sih banyakan duka deh. Banyakan duka deh, duka. Soalnya banyak yang banyak yang dipandang sebelah mata juga kan, pemasarannya banyak yang kayak mikir banyak berandal, banyak yang nggak benar, nggak dengar dulu. Padahal enggak biasa aja gitu. Terus kalau suka sih suka udah belajar, tapi ya anak-anaknya kayak fun, kayak apa sih lu terbuka gitu udah aja belajar. Kalau dukanya sih paling peralatannya ya, karena belum ada juga, ya masih ganti-ganti paling kan, tapi kan nggak bisa secara penuh belajar gitu kalau kita dalam ini. Kalau mau
paling harus beli sendiri, tapi enggak ada uang. Paling tukeran gitu sih. Kalau menurut saya sebenarnya suka dukanya di multimedia banyak sih, teman yang adalah yang nggak mau ngasih ilmunya ke teman-temannya itu, sama alatnya juga kayak kurang memadai, sama itu aja sih. Mungkin karena TKJ memerlukan banyak praktek dibanding teori. Masalahnya di device, perangkat tentunya. Di perangkat kalau nggak ada laptop atau komputer kan susah. Di situ kendalanya. Karena nggak bisa. Kesulitan saya dalam mempelajari ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah diajarkan. Kalau saya sukanya sih bisa belajar bareng, terus mendapat ilmu baru bersama teman-teman. Kalau dukanya banyak kegiatan praktek dan waktu yang mepet. Kesan pertama kali rasa malu-malu karena baru kenal temannya sedikit dan banyak yang wajahnya terlihat asik. Pikir gue SMK di rumah sakit nih banyak tiang. Serius, pertama nih ya tuh sekolah atau rumah sakit, dan banyak bener tiangnya. Udah kakak. Aku pertama keren, terus pusing nyari WC, banyak WC. Lab aja banyak. Apa dia? Kesana, wow, keren. Besar di sekolah nih, kayak bandara tapi bukan bandara. Kayak rumah sakit, KTJ bukan rumah sakit. Banyak ruangan. Kesan pertama melihat sekolah ini megah. Tapi lama-lama terlihat biasa saja. Kesanku pertama serem, kedua WC kotor, ketiga kayak rumah sakit, tiang kali. Untukku sih pertama melihat sekolah ini keren ya awalnya, tapi pas lihat dalamnya kayak rasa dunia lain ya. Itu sih. Aku pribadi awal lihat SMK ini biasanya baik jam sekolah. Wah. Kesan pertama sih kelihatannya nih wah keren gitu. Kesan pertamanya sih bagus. Bangga juga bisa Sekolah di SMK Negeri 1 Sungaliat, terutama di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Bangga. Kalau aku sih senang karena banyak kenal kawan. Kalau aku seru sih, kan aku sekolah kan nggak jauh kok dari sini. Jadi kayak kaget, speechless, kayak senang gitu. Kayak luas, kayak masih takut sih sama orang-orang di dalamnya kayak kakak kelas atau yang teman-teman karena kan belum begitu kenal. Ya itu. Kalau aku sih luas, keren lah pokoknya tempatnya di luar ekspektasi. Kira kecil, ternyata Wah, banyak orang. Pokoknya senang banget. Pertama masuk sekolah ini bagus di sekolah ini, luas, terus teman-temannya ramah juga, nggak pilih kasih gitu. Masa? awal. Sekolah ini adalah sekolah yang sangat besar menurut saya. Namun ketika sudah beberapa bulan sekolah di sini, rasanya sama saja. Sekolah ini terasa kecil. Kalau pertama masuk sini sih wow gitu, besar, sama seperti Ardan. Saya berpendapat besar, tapi lama-lama terasa kecil. Dan juga dalam bidang perangkatnya, pertamanya lumayan lah, bagus. Akhirnya lama-lama kayak jadul gitu, lambat, ketinggalan. Tempat yang bersih dan tegas.
sekolah yang luas, dewan guru yang banyak, dan juga teman-teman baru yang beragam. Guru yang paling memotivasi menurut saya itu Bu Iqbal. Dan kalau saya guru yang memotivasi itu Bu Zurairah. Ibu Zurairah. Bu Zurai. Pak Erwin. Pak Darwis. Pak Darwis bagi. Pak Agung sih. Pak Amran. Pak Masalahnya Pak. Kalau aku sih Bu Zurairah. Pak Agung sih. Bapak Siswadi. Ibu Wira. Saya Ibu Jumarni. Awal masuk sih saya paling takut sama Bu Widi. Pak Dedi. Bapak Agung. Pak Agung. Mem di rumah. Pak Agung. Saya sih Pak Ricardo. Pak Dedi sih. Pak Dedi. Pertama Pak Dedi. Terus yang kedua, mohon maaf Pak Ricardo. Pak Doris. Pak Agung. Pak Dedi dan Pak Agung. Pak Dedi. Momen yang saya rasa yang paling berkesan tuh adalah saat-saat kelas meeting gitu loh. Saat-saat kita kayak bareng-bareng buat membela nama baik kelas. Saat lomba misalnya berjuang bareng-bareng gitu loh, disemangati teman-teman. Saya sih itu sebenarnya banyak, cuman saya rada lupa gitu. Kalau yang berkesan sih menurut saya banyak. Cuma yang paling berkesan itu waktu perayaan Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda yang tahun 2019. Kebetulan saya juga lahir di tanggal 28 Oktober. Jadi waktu itu semuanya, teman-teman semua akan merayakan peringatan Sumpah Pemuda. Nah, sekaligus merayakan ulang tahun saya. Dan bolos sama kawan-kawan. Membawa sekolah juara 2 di cabang olahraga sepak bola. Bisa pertama kali buat event e-sport di sekolah. Karena aku Purnaus juga sama kayak Gali, dan tuh aku Gali sama tim OSIS yang lain untuk pertama kali dalam sejarah SMK bisa ngebawa kompetisi e-sport yang bisa dinikmati oleh seluruh warga sekolah, dan sekaligus dapat respect juga dari anak-anak IKJ. Pengalaman berkesan ya, sebenarnya dari awal kelas 10 sampai kelas 12 tuh ketemu teman-teman yang bisa nge-support dan membantuku dalam dunia perfilman. Itu sih. Ikut pesan yang gelap, momen sangat berkesan ya bagi kita. Menurut saya momen yang paling berkesan sih di Alfa 1 kelas. Jam kos kayak pas ke belajar di Taman Kota Kolakran. Sebenarnya banyak sih momen saya berkesan, cuman yang paling benar-benar kerasa suka duka, kekompakan, kesukaan pas kita belajar bersama pimpinan ada wajar kita sekelas berdua kelas jadi gitu kan. Terus pulangnya kan kita mampir ke Bulan Mas, terus kayak kita hujan-hujanan, foto dan have fun banget. Untuk masukan dan saran sih terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, terutama para guru harus lebih memilih lagi cara untuk menyampaikan materi kepada siswa agar siswa menjadi lebih tertarik untuk dan bersemangat dalam belajar. Semoga kedepannya semoga Satu Sengaliat lebih berprestasi di cabang sepak bola atau cabang lainnya. Saran untuk SMK Negeri 1 Sengaliat ke depannya supaya lebih bagus lagi, lebih maju, dan mempertahankan prestasi-prestasi yang telah didapat selama ini. Kegiatan di sekolah tuh banyak-banyak ikut kegiatan di sekolah. Sisa di sekolah banyak ikut banyak kalau bisa. Tetap jadi sekolah yang membanggakan, jadi sekolah yang hebat, jadi sekolah yang mempunyai banyak aktivitas, jadi sekolah yang memotivasi banyak orang. Untuk mengupgrade lagi alat-alat praktek yang ada di lab TKJ tentunya. Semoga adik-adik yang ada di bawah kami nanti bisa belajar lebih mudah lagi mempelajari TKJ. Semoga selalu sukses dan
menjadi yang terbaik. Saya hanya ingin menyarankan agar fasilitas yang disediakan oleh sekolah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelajar untuk memaksimalkan pendidikan mereka. Kalau saya kuliah. Kalau saya kerja dulu baru kuliah. Setelah lulus SMK rencananya mau kuliah dulu. Kalau kuliah sih ada niat, tapi kalau lulus ini mau tes polisi dulu. Kuliah kerja. Si terombang ambing 50% kuliah, 50% kerja. Kerja. Oh, gue mau nyoba abdi negara dulu sih, mata laut. Kalau kemampuan rezeki ya mau lanjut kuliah IT. Ingin melanjutkan kuliah. Kerja. Mungkin saya akan kerja. Kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Ya, saya tekankan, lulus jangan lupa diri. Lulus adalah tahap pertama. Kamu untuk menampak yang lebih jauh lagi, Cuman saya berharap kepada angkatan 37 kalau bisa jangan cepat berkeluarga, bahaya, Kalau saya mengharapkan bagi yang mampu, kuliahlah, sekolah lagi, karena dengan semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu kita mencari pekerjaan adalah sesuatu yang mudah. Tapi kalau tidak, nanti suatu saat akan mencari pekerjaan juga agak susah. Kemudian bagi yang sudah lulus, kami berpesan, apa yang sudah baik di SMK ini tolong diterapkan di tempat kamu sekolah nanti bagi yang mau kuliah, atau di tempat kamu bekerja bagi yang mau bekerja. Bagi yang mau berumah tangga, diterapkan dalam rumah tangganya disiplin, karena disiplin adalah kunci kesuksesan. Demikian. Untuk angkatan 37 sudah lulus dari SMK Negeri 1 Sungai Liat, jangan berpuas hati dengan semua hal yang sudah didapat. Kalaupun masih banyak kekurangan, jangan juga bersedih hati atau rendah diri, tapi masih panjang kehidupan kalian. Kejarlah terus setiap ilmu yang ada, tidak hanya di sekolah saja, bisa lewat internet, buku, ataupun melalui pergaulan. Yang pasti, jika kalian bergaul dengan lingkungan yang positif, kalian akan mendapatkan efek atau akibat yang positif juga. Tapi kalau kalian banyak bergaul dengan lingkungan yang negatif, artinya kehidupan kalian juga akan berubah menjadi yang negatif. Jadi tetap semangat dan terus aktivis. Dan Ibu, walaupun nantinya kita sudah tidak bertemu lagi, tentunya kamu akan melanjutkan kehidupan yang lebih baik di depan sana. Ada masa depan yang sudah menanti. Jadi dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya hasil yang baik pula akan kamu peroleh. Dan harapan Ibu, semua kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Untuk saran Ibu kepada siswa angkatan 37 khususnya jurusan PDP, ya, setelah tamat pergunakan atau diterapkan lagi ilmu yang telah mereka peroleh di sekolah. Karena ilmu yang mereka peroleh di sekolah ini itu adalah ilmu yang nyata atau real, yang benar-benar terjadi di luar sana, yang benar-benar terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Karena anak BDP mereka belajar tentang penjualan dan pembelian. Pembelian dan penjualan itu kan nyata di luar. Ya, ketika mereka tamat di sini, jadi mereka Ibu anggap siap bekerja. Jadi makanya ilmu yang mereka peroleh di sekolah itu harus mereka terapkan di luar sana, khususnya di masyarakat. Karena masyarakat adalah bagi mereka adalah calon pembeli, dan mereka bagi setelah tamat di sini merupakan calon pengusaha atau harus membuka usaha. Sehingga mereka ketika tamat di sini, pesan Ibu, ya, harus bisa menerapkan atau mempraktekkan ilmu yang mereka peroleh di sekolah ini. Karena ilmu yang mereka peroleh di sekolah ini adalah ilmu nyata yang benar-benar terjadi di luar sana, ya, terutama di dunia usaha atau dunia industri, ya. Jadi terus
ketika anak ini juga ketika keluar dari sini sudah tampak ya, udah lulus, udah bekerja, udah berhasil, jangan lupa juga dari mana mereka sekolah dulu, ya tamatnya dari mana dulu, siapa gurunya dan gimana sekolahnya itu harus diingat juga. Karena asal mereka bisa bekerja, asal mereka bisa memperoleh penghasilan itu dari SMK Negeri 1 Sumatera. Pesan semoga menjadi anak yang sukses baik dalam perkuliahan atau dunia pekerjaan. Ingat kalau sudah sukses jangan sombong, tetap bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam hidup. Apapun yang terjadi adalah tetap semangat untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal yang baru. Jangan takut untuk mencoba, dan kalau bisa merantau, mencoba sekolah di luar Bangka juga nggak masalah, atau mencari pekerjaan, atau coba mencari pengetahuan, atau mencoba untuk tahu bagaimana memulai bisnis, itu juga boleh. Gitu ya, menjadi entrepreneur muda, dan sekarang banyak sekali entrepreneur muda yang dari SMK. Semoga semuanya bisa mewujudkan cita-citanya yang akan dicapai. Buat semua angkatan 37, tamat SMK, jangan langsung nikah, cari gawe dulu. Laika ada dapat gawe, nak duduk di PAU, nak duduk di Tumtau, nak duduk di Gongji, nyaman lah, duit sendiri, nak makan APG, mantap. Semangat, ayo.